Beliau menamatkan S1 di Universitas Gadjah Mada, arsitektur 2011 sampai 2015, kemudian melanjutkan ke magister di Master of Arts in Urban Design ini di National University of Singapore 2016 sampai 2017. Kemudian yang baru saja ini beliau menempuh pendidikan di Korea University, PhD in Architecture, Urban Planning and Urban Design Major di Department of Architecture 2020 sampai 2024. Kemudian untuk pengalaman beliau, saat ini beliau adalah dosen di Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, cukup lengkap. Em, ya, kemudian sejak tahun berapa ya Bu Rena? Tahun 2018 ya bergabung dengan 18 PAT. masuk ya, betul. Kemudian sebelumnya beliau juga pernah punya pengalaman di RDSBT Studio, ini singkatannya cukup panjang 2015 sampai 2016 sebagai junior arsitek dan pengalaman yang lain 2023-2024 ini ketika beliau mengambil doktoral, beliau juga menjadi research kolaborator untuk lokal INSA. Ya, itu kayak LSM seperti itu ya kalau di Korea, Bu. Oke, Jadi, jadi selama setahun ya Bu di ya, Korea. Kemudian beberapa hal yang lain yang bisa disampaikan kaitannya dengan Bu Rena, ini beliau adalah founder dari Metro Perspektif. Ini adalah platform dedicated to sharing insight and fostering discussion about urban environment among city enthusiasts. Ini cukup menarik ya. Kemudian beliau juga academic advisor for UNESCO ya masih dan berlangsung sekarang. Tanuto Student Research Award di 2024. Kemudian beberapa award, ini beliau mendapatkan grand prize untuk students work on proposal of linkage between university with the region, 6 kampus tahun di 2021, dan award untuk Graduate School Research Excellence Award di 2022. Ya, Ya, di sekolah. eh, itu tadi biodata singkat dari Bu Rena, jadi bisa dilihat apa ya, dosen muda yang energik begitu ya, dengan semangat belajar dan apa berkreativitas yang cukup tinggi. Eh, Baik, kita mulai saja. Jadi Bu Rena nanti monggo silakan presentasi. Waktunya bisa 1 jam atau lebih. Nanti sesudah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, diskusi. Teman-teman yang ada di online bisa menuliskan di kolom chat begitu ya. Nanti akan dibacakan. Baik, silakan Bu Rena untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih Pak Deva dan Bu Wida untuk pembukaannya. Selamat pagi teman-teman, terima kasih ya sudah datang luring untuk bertemu saya dan membahas tentang K-pops. Pertama-tama saya harap tidak ada yang keblasuk ya di sini. Keblasuk apa bahasa Indonesianya? Kesasar, karena judulnya K-pops ya. Dan ini mohon maaf sebelumnya kita tidak akan membahas Blackpink ataupun BTS gitu. Mungkin nanti di akhir sesi mungkin ya sedikit gitu. Terus mungkin nggak ada ya yang di sini harapannya saya membahas mengenai apa K-pop gitu. Lalu sebelumnya saya mohon izin, saya ingin sedikit menyapa ada salah satu dua teman saya dari Korea ya di sini. Jadi Kyungsi, 안녕하세요. 오늘 진짜 와줘서 고마워요. 이따 혹시 그 질문 있으시면 한국어로 해도 돼요. 감사합니다. Oke. Ada beberapa teman saya. Ya, jadi saya seperti yang saya sampaikan Bu Wida, S3 4+1 ya kurang lebih di Korea, jadi dan 50-50 di situ waktu itu 50% Korea, 50% Inggris, jadi ya kurang lebih dikit-dikit tahulah bahasa Korea. Gitu, oke, jadi kita masuk ke materi hari ini. K-pops. Kenapa K-pops? Karena POPs adalah privately owned public space 101. Jadi di sini nanti pertama saya akan memperkenalkan kepada teman-teman. Mungkin sebenarnya teman-teman akan ada yang lebih paham mungkin ya ini. Jadi kita di sini sistemnya diskusi dan sharing, lebih paham mengenai
privately owned public space mungkin daripada saya gitu. Jadi ya nggak apa-apa, nanti kita akan banyak diskusi, banyak saling berbagi ilmu. Yang kedua, saya juga akan menggunakan case dari Korea Selatan untuk lebih menjelaskan secara mendalam, secara khusus POPS ini secara khusus. Maka dari itu adalah K di sini karena kasus yang akan digunakan hari ini adalah kasus dari Korea Selatan. Ini next. Nah, untuk pertama mungkin background sedikit ya, kenapa kok saya bisa berkecimpung di dunia K-pops with us ini. Jadi waktu saya di sekolah, bersekolah di ini karena ada ini jadi nggak kelihatan ya, ini nggak bisa di ini ya, dihilangkan takutnya. Oh, agak lupa. Oh, ini ya, sebentar-sebentar. Oke, oke. Udah lama nggak pakai Zoom. Webex, Pak. Iya, nggak nih? Nah, oke, jadi sedikit background story kenapa saya bisa berkecimpung di dunia K-pop. Sebenarnya saya juga nggak banyak ya sebenarnya pengalaman saya itu di POPS ini. Cuma memang dulu waktu saya bersekolah di Korea University itu saya tergabung di lab saya namanya KUL, KUUL, Korea University Open Lab. Ini adalah saya ambil screenshot dari official website kami. Nah, waktu tahun 2022 lab kami, KUL itu menerima research grant dari Ministry of Land, Infrastructure, and Transport dari pemerintah Korea ya. Dan di sini program yang kami usulkan itu judulnya Urban Declining Area Regenerative Capacity Enhancing Technology Research Program. Jadi eh, strategi-strategi atau inisiatif inisiatif untuk meregenerasi area-area urban yang sudah menurun kualitasnya seperti itu. Nah, di grand proposal yang kami sampaikan itu, jadi kan utamanya tadi ada di Urban Regeneration Initiative ya, jadi inisiatif-inisiatif apa saja sih yang bisa apa namanya diharapkan bisa mengangkat lagi nilai area-area kota yang sudah menurun atau sudah declining. Secara garis besar ada dua inisiatif yang waktu itu kami tawarkan, yaitu yang pertama mengenai diversification of economic activities. Nah, ini juga mungkin agak sedikit trivia ya, atau mungkin ilmu tambahan mungkin yang nggak langsung berkaitan dengan POPS-nya. Jadi kalau di Korea itu mungkin karena biasanya negara maju itu aktivitas ekonomi yang yang diverse, yang sangat beragam itu sangat diutamakan ya. Mungkin kalau di Indonesia itu biasanya apa yang laku apa yang akan dijual gitu. Jadi kadang tidak fokus pada keberagaman, tapi biasanya ada satu yang laku itu nanti lalu banyak sekali yang akan membuka usaha atau menjual hal yang sama. Nah, cuma untuk kasus di Korea Selatan, khususnya Seoul, hal itu dianggap eh, membuat dianggap yang tidak baik, yang tidak tidak membuat maju sebuah area gitu. Lalu di keberagaman aktivitas ekonomi itu di bawahnya, lalu kita apa namanya mengusulkan lagi yaitu strategi mixed use development dan specialized economic zones. Ini dua ini agak cukup bertolak belakang. Jadi ketika di mixed use development ini kita berusaha memasukkan berbagai macam fungsi atau aktivitas dalam sebuah area, tapi jika specialized economic zones ini eh, itu kita designate sebuah area untuk membawa tema tertentu gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah ke Seoul dan atau mungkin pernah dari K-drama mendengar namanya Insadong ya, kawasan namanya Insadong itu dia dulu adalah proyek dari ini Special Economic Zones. Jadi dia dulu tuh daerah yang sangat declining, lalu diangkat diangkat dengan temanya
Art Street. Secara khususnya lagi, yaitu pusat dari traditional tea house in Seoul. Jadi di situ banyak ada jajar-jajar kedai teh yang dan tehnya teh yang apa namanya tradisional Korea gitu ya, dari berbagai daerah. Seperti itu trivia aja. Dan eh, inisiatif kedua yang kami bawa waktu itu adalah public space reactivation, yang harapannya bisa mengangkat juga nilai dari daerah tersebut. Nah, untuk public space reactivation sendiri ini ada dua strategi yang kami bawa atau kami fokuskan, yaitu pertama adalah community garden. Ini cukup apa ya, belum lama sebenarnya sih, tapi mulai populer tahun mungkin 2005 sekitar kurang kurang lebih waktu itu ya. Jadi community garden dan juga next POPS, privately owned public space, yang mana menjadi tema dari perkuliahan kita, sesi diskusi kita hari ini. Nah, jadi waktu itu tim itu dibagi menjadi 4 tim yang masing-masing membawa apa namanya, yang masing-masing menggarap masing-masing strategi ini, dan kebetulan saya ada di tim yang PUPS ini. Nah, ini juga sedikit eh, trivia lagi ya, yang biar kita nggak terlalu PUPS, PUPS, PUPS terus. Ini tadi yang saya terangkan mengenai ini community garden ya. Nah, jadi eh, community garden ini mungkin kalau teman-teman agak ingatnya ini ya, urban farming kayak gitu ya, kurang lebih kok lihat gambar ini gitu. Nah, cuma sebenarnya kalau di kasus Seoul ini, selain urban farmingnya, itu adalah ini adalah sarana untuk bersosialisasi. Karena warga Seoul itu kan semua tinggal di apartemen, dan sekarang yang namanya apa namanya tetangga, konsep tetangga itu udah hampir nggak ada gitu, dan itu agak cukup menimbulkan isu sosial lah. Nah, jadi diciptakanlah atau nama apa mulai digalakkannya namanya ini community garden ini, selain untuk ya apa namanya urban farming yang memenuhi istilahnya apa namanya untuk masalah pangan ya, tapi lebih 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 utamanya adalah untuk sebagai wadah para apa namanya penghuni perumahan itu untuk bersosialisasi, untuk bertemu bertemu tetangganya. Dan yang kedua adalah masalah stewardship. Semoga saya nggak salah ya nyebutnya. Jadi gimana caranya membangun rasa memiliki, untuk apa rasa memiliki dari neighborhood yang mereka tinggali itu. Terus yang ini tadi saya jelaskan, jadi di Insadong ini ada ini contoh dari traditional tea house. Ini banyak sekali. Saya saya kalau misalnya ada temen waktu itu datang ke Seoul kenalan gitu, pasti akan saya bawa ke sini ya, karena mungkin orang Indonesia kan juga budaya ngetehnya tinggi ya. Nah, jadi saya rekomen kalau teman-teman misalnya berwisata atau berkesempatan ke Seoul, Insadong kalau bisa masuk ke listnya. Jadi bisa belajar tentang kotanya, bisa menikmati sesuatu yang istilahnya Korea banget atau Seoul banget, tapi mungkin nggak super mainstream gitu ya. Oke, nah sekarang kita mulai masuk POPS. Nah, apa sih privately owned public space itu? Mungkin di sini banyak yang udah paham ya, teman-teman. Kalau mungkin kalau emang sudah menggeluti rancang kota, pasti mungkin paling nggak pernah dengar, udah ya. Udah, itu mungkin yang di apa namanya teman-teman yang kita online mungkin ada yang kurang tahu. Nah, jadi ini di sini adalah contoh ya. Ini juga saya ambil dari Seoul. Contoh dari apa POPS, POPS gitu. Nah, jadi ya gampangannya kan sesuai dengan namanya ya, privately owned public space ya. POPS itu adalah ruang publik tapi yang dimiliki oleh sektor swasta, private sector. Itu sebenarnya paling gampang mendefinisikannya seperti itu ya. Jadi mungkin perbedaannya apa sih POPS dengan PIAS itself atau public space gitu kan. Ini jadi di sini ya, kalau public space itu mostly dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, yang di mana apa pemerintah setempat gitu ya. Kalau PUPS ini ya dikelola oleh eh, sektor swasta, di mana PUPS itu
Nggak ada seperti itu. Nah, ini saya ambilkan supaya lebih ini ya, lebih apa sih bedanya POPS atau dengan PS dan dengan istilah-istilah lain yang serupa gitu. Ini dari publikasi, ini judulnya ya. Dan ini, nah ini dan sebenarnya mungkin apa namanya istilah atau kata POPS ini bukan sesuatu yang sangat rigid ya. Karena misalnya contoh ini di paper ini dan penulis ini berasal dari Slovenia. Nah di sana mereka namainya atau apa namanya memanggilnya itu PSOP ini ya, Private Space Open to the Public. Tapi ini kurang lebih ya apa namanya secara tipologi ya definisinya sama dengan POPS. Jadi kita bisa lihat di sini POPS atau POPs itu eh apa namanya elemen yang paling bisa apa namanya dibedakan dengan tipologi space-space yang lain itu ya dari dua ini ya dari ownership dan sama pemakainya gitu. Kita lihat yang tengah yang pertama ini kan kalau public space itu kepemilikannya publik dan juga digunakan oleh publik juga. Dan kalau yang private space yang mana yang bertolak belakang dari public space itu ya dia dimiliki oleh swasta dan digunakan oleh swasta dan digunakan oleh private ya. Tapi POPS ini dia ada di tengah, jadi dia kayak semacam menjembatani antara kedua kedua realm itu ya, kedua area tersebut. Jadi dia ownership-nya itu private, tapi publik bisa menggunakannya, bisa dan atau malah di apa ya di encourage lah untuk bisa menggunakan POPS. Nah, ini dari definisi Korea. Nah, sebenarnya juga di Korea sendiri, ini mungkin kalau ada yang bisa baca Hangul ya, dia namanya tuh Gongdae Gongji, dan itu juga kalau ditranslate literally juga sebenarnya bukan privately owned public space sih, dia adalah mungkin roughly public space, ya sebenarnya dia malah hanya public space di dalam kompleks bangunan, itu apa namanya literal translationnya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya. Ini yang di sebelah kiri ini, kiri atau kanan teman-teman ya. Yang inilah pokoknya yang saya laser. Ini biasanya kan ada paling umum kan ada bangunan, lalu yang biasanya di luar bangunan ini ya udah masuk ranah publik ya. Mungkin yang paling gampang itu kayak jalan gitu. Jadi bangunan depannya jalan seperti itu. Nah, lalu konsep hub sendiri ini, jadi dia ada sebuah area yang kayak apa transisi gitu ya mungkin ya bisa disebutnya antara bangunannya yang mana 100% private dan juga antara bangunan yang 100% private dan juga area di sini, area publik yang kita anggap aja mungkin di sini kayak jalan gitu ya. Jalan yang 100% publik ya. Jadi di tengah-tengah sini ada si POPS itu yang nanti mungkin kita akan bahas ya. Berarti apakah dia ini 50% private dan 50% public ataukah dia seperti apa atau mungkinkah dia memang 100% public dan 100% private? Ini sebenarnya yang selalu apa ketika kita apa namanya membayangkan PUPS tuh ini hal yang selalu apa ya jadi isu lah pasti ya, jadi pertanyaan seperti itu. Jadi paling enggak ini konsepnya ya, konsep dulu dari PUPS itu seperti apa sih tadi dari secara umum, dan ini secara konteksnya dari Korea. Nah, ini Bapak-bapak, Om-om di sini dia adalah profesor dari Harvard. Nah, jadi sebagai konsep POPS sendiri itu sudah ada sejak 60-an ya di New York pertama. Tapi untuk istilahnya sendiri, POPS itu mulai terkenal sejak tahun 2000-an ketika profesor ini Gerald Caden menulis buku mengenai privately owned public space dengan kasus di apa namanya New York City gitu. Nah, jadi kenapa sih kok apa bagaimana POPS ini itu bisa bisa come into existence gitu. Nah, jadi
tahun 60-an, 70-an itu New York perkembangannya sangat pesat ya, sangat pesat. Semua orang pengen memiliki bangunan, semua orang membangun bangunan, dan apalagi dengan adanya udah apa namanya reinforced steel, teknologi yang kala itu masih baru, itu bangunan membuat apa namanya pencakar langit itu cuma matter of time lah. Bahkan kalau untuk kasus yang itu kan udah bukan matter of money ya, mereka udah uang mungkin udah ada lah, udah banyak gitu. Nah, dengan tuntutan seperti itu, kota itu sangat jadi sulit itu untuk apa namanya membuat lahan yang khusus untuk publik, apalagi yang terbuka. Nah, oleh karena itu terciptalah sebuah sistem namanya incentive based zoning system. Udah pada pernah dengar juga kayaknya ya, mungkin banyak. Kalau belum, ya jadi di sistem ini itu istilahnya terjadi barter antara pemerintah dengan sektor swasta ya. Nah, jadi istilahnya saya ini pemerintah ya, saya akan memberikan Anda keuntungan-keuntungan dalam Anda membangun bangunan, misalnya lebih gampang peraturannya atau memberikan KLB yang lebih besar, tapi Anda swasta, Anda juga harus memberikan sesuatu ke saya atau dalam dalam kasus ini saya atau ke publik ya, gitu. Nah, jadi dalam konteks POPS, gampangannya jika Anda bisa meluangkan site sepersekian site Anda untuk publik, Anda boleh membangun bangunan lebih tinggi. Kita lihat mungkin kalau pakai verbal agak kurang ini ya. Apa sih maksudnya kok agak apa ribet gitu. Nah, ini bahasa Korea nggak usah dilihat, karena yang buat gambarnya aja ya. Nah, contohnya nih ya. Nah, jadi kalau dengan peraturan apa namanya peraturan umum, misalnya di sebuah site bangunan diperbolehkan untuk membangun misalnya 5 lantai ya, yang seperti ini 5 lantai. Nah, tapi jika si bangunan itu dia ini contohnya di sini kan tadi nggak ada apa-apa ya, terus ternyata di sini dia apa namanya eh merancang atau mendedikasikan sepersekian site-nya itu untuk POPS, dijadikan POPS, itu dia boleh membangun lebih tinggi dari peraturan yang ada. Gitu. Dan ini kan contohnya di sini, ini POPS yang apa namanya, yang dan kalau di kasusnya Korea biasanya semakin besar apa namanya POPS yang disediakan juga apa namanya KLB yang bisa dapat juga semakin tinggi. Jadi misalnya contoh di sini kan ini kecil gitu POPS-nya dan dia cuma membangun segini lah. Ini kalau dia bisa nambah lagi ya dia bisa tambah tinggi lagi gitu membangunnya. Jadi sistem barter itu. Nah, seperti itu ya. Terus ini berarti incentive based zoning ini apakah kira-kira hanya bersangkut paut dengan POPS kah? Apakah barter itu hanya apa namanya pihak swasta atau developernya atau ownernya hanya bisa memberikan POPS? Ada yang punya bayangan? Hmm. Enggak, itu enggak punya bayangan atau enggak hanya POPS ini saya gitu. Atau mungkin masih bingung ya ini sebenarnya sistem ini tuh sepertinya seperti apa sih gitu sebenarnya. Jadi ini tadi ada yang gini-gini itu maksudnya iya iya itu nggak paham gitu atau iya ada yang lain kayak ini agak abstrak ya kayak apa istilahnya. Gitu oke. Baiklah. Ya ada yang ini mau ini. Ya, nah jadi insentif zoning update ini itu, sorry kan, jadi update. Insentif zoning sistem ini tidak hanya barternya itu tidak hanya dengan POPS ya sebenarnya. Nah, jadi ini saya ambilkan screenshot dari Seattle City. Nah, dia tuh kebetulan lagi tahun 2000 sekian lah. Ini mengupdate insentif zoning, peraturan mengenai insentif zoning sistemnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini, list ini adalah list yang
eh Istilahnya mungkin pilihan ya untuk developer, owner, private sector untuk memberikan apa lah kepada kota atau kepada publik gitu. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang pertama ini memang mungkin paling umum adalah dengan menyediakan tadi POPS itu, menyediakan POPS. Tapi kita juga bisa lihat di selanjutnya itu ada berbagai macam nih cara untuk mendapatkan insentif zoning ini. Jadi misalnya, oh saya pengen membangun 1.000 lantai gitu, tapi saya nggak mau kasih POPS gitu. Nah, yang lain misalnya, ini contohnya membangun atau membiayai fasilitas sosial. Misalnya contohnya di sini, contohnya child care facilities ya. Lalu ini juga ada yang, ini agak sulit nih istilahnya. Jadi ada bisa juga membeli membeli lahan kepunyaan misalnya petani atau perkebunan. Nah, nanti itu dibeli oleh apa namanya pihak swasta dan nanti dibeli nanti dijadikan kawasan preservasi gitu. Apa namanya untuk cagar alam lah atau pokoknya untuk bukan untuk apa namanya pembangunan gitu ya. Gitu. Lalu nih contohnya juga bisa juga kayak public amenities gitu misalnya dari shopping corridors ada mungkin toilet-toilet umum seperti itu ya. Nah, jadi insentif zoning ini cukup luas ya cakupannya gitu. Jadi tidak hanya POPS dengan apa namanya KLB istilahnya. Nah, ini juga masih dari buku yang tadi oleh Profesor Kaiden dari Harvard. Eh, jadi kalau di New York sendiri itu tipologi berdasarkan bentuk ya, itu ada beberapa. Ini misalnya ini adalah bangunannya dan ini adalah POPS-nya di sampingnya. Lalu ada juga ini sistem yang apa namanya through the building gitu ya. Gitu. Mungkin ini kalau di Asia gitu mungkin masih agak asing ya, soalnya kita terbiasa suka yang rigid. Kalau ini private ya private, ini non private ya non private. Jadi kalau misalnya, tapi kalau di New York ternyata sudah ya cukup banyak lah. Jadi walaupun di dalam bangunan area ini tuh yang mana tampilannya seperti ini ya, itu dia tuh adalah POPS-nya dia ya. Jadi ya publik ya bisa menggunakan itu. Dan juga bahkan di sini pun digambarkannya aksesnya bahkan dari depan ya. Jadi saya kira mungkin aksesnya mungkin kalau dari samping kan agak ini ya lebih masuk akal gitu. Cuma ya mungkin di sini samping juga ada mungkin ya. Tapi ternyata dia dari depan pun juga bisa. Jadi dia mungkin sampai masuk ke area private-nya dulu sampai bisa mengakses ke POPS-nya ini. Hmm. Ini juga yang selanjutnya ada tipe yang mengitari bangunan private-nya. Nah, kalau ini eh, di Korea sendiri itu ada 6 tipe POPS yang di apa namanya official ya, yang officially di ada di apa namanya regulasi dan law hukum gitu. Yang pertama dia sifatnya apa path namanya. Jadi ini POPS-nya tuh ada lurus di salah satu sisi bangunan. Dan lalu yang kedua itu dia ada namanya tipe park dan tipe garden ya. Ini mungkin kalau di bahasa Indonesia kan sama-sama taman ya, park sama garden tuh atau ada yang lain? Ada nggak? Park, taman, garden juga taman ya. Gitu. Cuma mungkin kalau di konteks Korea park itu biasanya dia adalah ada apa namanya? eh perpanjangan atau perluasan dari taman yang sudah ada gitu. Jadi dia biasanya letaknya di dekat dengan taman kota dan dia juga nggak ada di sini biasanya open sekali gitu ya. Nah cuma kalau yang tipe garden ini eh dan juga bisa lihat ini aksesnya juga beda-beda ya. Nah tipe garden ini kayak lebih seklusif itu dan apa biasanya ini agak di belakang ya biasanya di belakang bangunan gitu dan apa namanya aksesnya agak sedikit lebih bukan ditutup sih cuma biar biar apa namanya lebih intimate atau lebih eksklusif seperti itu. Dan yang kedua ini paling umum dia ada tipe plaza yang ini ya aksesnya paling banyak ya dari segala arah.
seperti itu dan juga apa luasannya juga cukup besar. Dan yang kedua ini yang, nah ini lumayan, ini dua ini kebanyakan adanya di Seoul karena dia ini apa namanya tercipta atau timbul karena density yang sangat tinggi ya. Jadi untuk menyediakan apa namanya eh, menyediakan site yang ada di lantai satu atau site yang apa ya kan beda ya sama yang tadi sebelumnya gitu ya. Nah jadi yang ini tuh karena emang apa namanya lahan yang sangat-sangat langka itu jadi tercipta yang pertama dia ada sangkentar jadi dia di bawah dan juga di kasus Seoul itu karena tadi juga density tinggi itu dia apa namanya underground spaces ini dan ini juga jangan dibayangin ini berarti oh kalau kita kan kalau bayangin bawah tanah itu biasanya parkir gitu ya atau mungkin utilitas stop yang lainnya ya kalau di sini ya di underground di sini biasanya mall ada mall di bawah gitu jadi memang koneksinya ke lantai apa namanya lantai basement dari apa namanya gedung tempat POPS itu ada sama eh ya itu tadi bisa mall, bisa cuma emang jalan pedestrian di bawah itu dan juga ada yang tipenya piloti yaitu ketika bangunnya di apa di elevasi diangkat bawahnya dijadikan tadi POPS. Ya ini adalah enam tipe yang official di Korea mengenai POPS. Nah, terus kenapa sih kok POPS tuh ada gitu? Kenapa ini penting gitu? Nah, ini POPS itu sebenarnya sebagai tanggapan ya akan apa namanya kemajuan zaman di mana yang di akhir apa tahun-tahun belakang ini gitu kota terutama yang metropolis, megacity seperti itu semakin sulit ya apa namanya eh semakin sulit untuk bisa memberikan apa namanya public space karena ya lahannya sendiri itu sudah semakin berkurang gitu kalau hanya bergantung sama ke lahan-lahan yang memang diperuntukkan untuk kepentingan publik seperti itu terutama contohnya yang di Seoul gitu ya jadi di pusat-pusat kota dan di area-area komersial dan juga bisnis distrik itu yang area-area yang paling paling kepadatannya biasanya paling tinggi dan itu di mana POPS itu mulai banyak muncul. Nah, lalu juga ada apa ya namanya public space yang apa namanya dimiliki oleh publik atau dikelola oleh pemerintah gitu. Kadang juga ada ownership condition namanya isu. Itu di mana apa ya? Karena kadang kan sesuatu yang publik itu kan itu milik publik, tapi juga di satu sisi itu kadang apa ada yang merasa apa ya gimana ya tidak memiliki gitu. Jadi rasa memilikinya itu kadang nggak ada karena jadi semua orang itu milik semua orang, tapi satu sisi juga tidak ada yang memiliki itu gitu. Nah jadi kadang masalah pengelolaan, masalah kebersihan, masalah itu karena jadi nggak merasa tidak ada yang merasa bertanggung jawab gitu. Kepemilikannya nggak ada, orang itu bukan punya saya. Jadi mungkin mungkin nanti dialah yang akan ngurusin, padahal dia itu juga merasa hal yang sama gitu. Mungkin nanti dia lagi siapa, dia nggak ada gitu ya. Nah, juga di public sector ini juga ada ya pasti financial frameworks-nya yang juga keterbatasan ya. Nah, jadi ini kurang lebih diagram yang saya buat ya untuk memahami. Jadi POPS ini anggapannya untuk expand atau untuk memperluas public realm. Jadi public realm ini tidak hanya apa namanya tidak hanya di pangku atau tidak hanya di apa namanya disupport oleh public space yang mana jumlahnya sekarang juga semakin sulit untuk di apa namanya untuk ditambah gitu maka POPS ini alarm ya bangun bangun. Harapannya bisa membuat area-area di kota itu menjadi apa namanya untuk publik gitu dan ini contoh ya di Seoul ini contoh lokasi-lokasi POPS bersama dengan host buildingnya. Host building itu adalah ya bangunan di mana POPS itu berada. Oke, so far bingung atau oke atau ada pertanyaan dulu? Saya juga minum dulu ya.
Itu pertanyaan dulu. Bu Rena menanyakan, Nah, silakan. silakan. Ya, Mas. Pakai itu aja Bu Rena, pakai itu. Oh ya. Yang bertanya siapa? Oh ya, Mas. Jadi nanti silakan kan sementara diperkenalkan. tadi kurang lebih introduction untuk BOPS ya, kita belum masuk secara detail ke. Nama, alamat, dan Oh, iya. Ya nanti kalau gitu aku saya tanya berarti Pak. Ya. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Laude, saya dari Sulawesi Tenggara. Untuk pertanyaan saya mungkin apa ya? Ini langsung ke intinya ya, atau gimana sih? Saya tentang sih tentang penerapan PPS di Indonesia sih sebenarnya. Hanya Itu itu. ya. Tapi kayaknya At- Eh, atau apa ya? Mungkin saya untuk penjelasannya lebih detail lagi mungkin Bu. oh, Saja. penjelasan apa nih? POPS Indonesia? Apa POPS? Begini, Ah, apa ya? Sebenarnya saya bertanya, saya kiranya bertanya tentang pertanyaan penerapan PPS di Indonesia, Bu. Itu. oke oke. Ya, kalau itu nanti bisa terus mengikuti kuliah ini nanti Oh iya. kemungkinan kemungkinan akan terbahas di sesi setelah ini. Oh, Kan di sini teman-teman untuk konsep POPS dulu ya mungkin. Jadi konsep POPS apakah ada pertanyaan ataukah mungkin peran POPS. Jadi secara umum gitu mungkin apakah sudah nangkep semuanya atau mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan atau mungkin dianulir dianulir juga bisa loh mungkin salah tuh Bu kayaknya kayak gitu deh gitu oh, misalnya kalau gitu begini, Bu. Kaitan PPS dengan ruang jalan saja, Bu. misalkan. Ya, Heeh, karena itu kan akan terkoneksi nantinya, gitu. betul. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya mungkin kalau koneksi dengan ruang jalan ya. Nah, jadi memang POPS ini tidak semuanya, tapi memang kebanyakan memang selalu bersentuhan dengan jalan ya. Nah, itu mungkin nanti juga akan dibahas agak belakangan karena memang POPS itu kan memang apa namanya untuk publik dan kalau bisa memang encourage publik untuk ini ya menggunakan. Nah, jadi eh biasanya memang ditaruh di dekat yang jalan utamanya gitu. Cuma nanti next kita akan lihat nih bagaimana sih apa namanya eh owner-owner dan developer ini dalam mereka merancang atau apa namanya merancang dan apa merencanakan POPS-nya itu apakah apakah mereka sudah apa ya sudah put the publics in their mind atau belum gitu. Cuma memang kalau dikaitannya dengan jalan itu memang secara umum kebanyakan memang dia akan berada sangat dekat dengan jalan dan biasanya tadi karena mungkin ini ya yang tadi saya contohkan itu dia memang bias. Nah ini di sini, aduh. Nah ini kan dia memang apa ya diletakkan jadi sebagai kayak ruang transisi gitu mungkin ya. Mungkin kalau analoginya ini rumah tinggal gitu, mungkin dia kayak ruang tamu gitu ya. Jadi dia ya udah masuk dimiliki oleh private-nya, tapi ya dia orang luar istilahnya itu bisa menggunakan gitu dan orang luar kan biasanya memang kaitannya paling itu dengan jalan ya. Jadi makanya saya menjelaskan public space di sini itu bisa apa namanya dibayangin sebagai jalan seperti itu aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang lain atau mau dilanjutkan dulu? Oh, silakan. Ya, silakan. Diperkenalkan. Selamat siang, Ibu Rain. Saya Pavitra Sama-sama. dari Prodi Arsitektur. Sebenarnya saya masih ada belum tahu batasnya sih, Bu. Kalau misalnya POPS ini maksud public space itu apakah emang green space, open space yang isinya garden, taman, atau parking area, atau perpustakaan, atau hal-hal yang tidak berhubungan dengan green itu termasuk public space yang di POPS ini. Gitu. Oke. Terima kasih pertanyaan itu sangat menarik ya menurut saya juga karena dari tadi memang belum menjelaskan ya kayak apa namanya public open privately owned public space itu wujudnya seperti apa sih gitu ya. Nah, tapi yang jelas dia nanti mungkin akan lebih apa sedikit dijelaskan di sesi berikutnya mungkin ya setelah ini. Tapi yang jelas itu memang kalau untuk apa namanya konteks Korea sendiri. Jadi kenapa apa namanya POPS itu
di konteks Korea sendiri tujuannya lebih ke apa ya, beautifikasi ya. Nah, jadi tadi di contoh di awal ini, eh, nah ini kebanyakan POPS itu akan terlihat seperti ini kalau di Korea. Jadi dia fungsinya public space tapi juga menambah nilai estetika dari neighborhoodnya seperti itu. Nah, jadi dia tidak diartikan sebagai misalnya parkir atau mungkin public space apa namanya, dia lebih biasanya lebih public yang open space seperti itu. Em, dan juga diingat lagi tadi kan privately owned ya. Nah, jadi eh si private ini juga pasti dia akan ada hitung-hitungannya juga gitu. Kalau misalnya dia membuat yang perpustakaan gitu kan, pasti biayanya kan lebih membengkak ya daripada daripada apa namanya membuat yang seperti ini gitu. Dan yang kedua, dia juga harus memikirkan, nanti juga akan dibahas next, sesuatu yang juga bisa digunakan oleh tenant di bangunan dia gitu. Misalnya dia ini bangunannya office kantor gitu ya, jadi kan apa pegawai yang ke situ gitu. Nah itu ya dia biasanya sini menyediakan ini juga, harapannya ini juga bisa digunakan oleh orang-orang yang ada di bangunan tersebut gitu. Nah jadi sesuatu yang lebih umum gitu lah, yang mudah digunakan, dan juga tadi dari segi biaya juga yang juga, dan ini juga diingat juga privately owned ini tidak hanya menyediakan, tapi dia juga mengelola. Nah, jadi dia juga harus apa ya, memikirkan biayanya juga ya. Apa sih yang paling paling minimal juga gitu. Ini juga nanti akan saya bahas lagi lebih lanjut. Tapi bagus pertanyaannya. Terima kasih. Gitu. Terima kasih, Bu. Iya. Saya boleh nambah sedikit nih, Bu. Oh, boleh, boleh. Kalau misalnya kan biasanya bangunan dia punya kayak sempadan atau ruang hijau minimal yang dibangun di suatu tapak gitu. Itu bisa difungsikan juga sebagai PUPS kah? Berarti kan kalau kayak gitu dia cuma alih fungsi lahan yang memang sebelumnya tidak digunakan sebagai PUPS gitu. Nah, eh, dan ini ya, tadi POPS ini juga terkait dengan bahkan namanya terminologi POPS itu juga bisa nggak seragam ya. Jadi misalnya negara lain juga ada menyebutnya yang lain lagi gitu misalnya. Nah jadi untuk detail yang seperti itu juga itu per negara bahkan per daerah pun bisa beda gitu. Jadi itu nanti diatur dari ada undang-undangnya. Paling nggak kalau kasus Korea ya. Jadi setiap setiap mungkin kalau di sini tingkatnya mungkin kayak kecamatan gitu ya. Dia punya aturannya sendiri gitu. Bagaimana mendefinisikan POPS dan juga mentranslate-nya ke dalam desain seperti itu. Nah, cuma mungkin ya memang ini ya, tadi kalau kaitannya juga mungkin dengan, kan kalau memang kita membangun harus misalnya ada sudah, pada dasarnya sudah ada aturan ini harus berapa persen green space seperti itu ya. Nah, yang perlu diingat juga di sini adalah dia public space ya. Jadi dia harus punya apa area yang bisa mengundang publik juga. Di mana maksudnya mengundang publik itu ya publik bisa menggunakan ya. Kalau kita green space kan mungkin ya dia hanya lebih raw gitu ya. Jadi karena itu ya yang penting terbuka, yang penting hijau. Cuma kalau di sini ya dia publik itu bisa menggunakan gitu. Bisa paling nggak bisa duduk, bisa ada aktivitas yang apa namanya? Aktivitas yang muncul karena apa space ini seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, silahkan. Ya, mungkin saya jadi terpikirkan sesuatu gitu. Kalau kan mungkin di daerah Korea itu nggak semuanya high rise building gitu. Mungkin ada juga daerah-daerah pinggiran yang memang masih low rise, mungkin yang masih kayak kampung gitu. Apakah di daerah-daerah seperti itu tuh juga akan disebut sebagai privately owned public space gitu? Misalnya ketika ada seorang kepala daerah, kemudian punya tanah yang luas, kemudian dimanfaatkan sebagai mungkin tempat beraktivitas di desanya atau seperti apa itu, apakah juga disebut sebagai privately owned public space? Terima kasih pertanyaannya, menarik juga. Nah, di sini perlu dipahami juga POPS ini enggak ini dia lebih istilah teknikal ya. Jadi kalau misalnya namanya public space gitu kan, itu dia elemen urban yang diharapkan ada di mana-mana ya. Cuma POPS ini dia hanya ada ketika dia dibutuhkan istilahnya. Nah, jadi dia banyak, kalau apalagi kalau di kasus Korea, ya ada aja ada daerah yang tidak punya POPS gitu, atau yang tidak ada aturan POPS karena memang dia tidak membutuhkan gitu. Karena apa namanya density-nya juga belum tinggi. Nah, seperti itu. Jadi eh, hanya bahkan di Seoul pun ada designated area lah istilahnya, yang mana PUPS itu sangat di apa namanya
sangat dipromosikan seperti itu. Cuma ada juga yang tidak dipromosikan, ada juga yang tidak disarankan seperti itu. Gitu. Apalagi kalau yang di luar Solo gitu banyak yang tidak disarankan. Jadi ya nggak perlu ada gitu. Karena ini ya muncul tadi ya kenapa jadi ada slide kenapa sih why is POPS a thing gitu ya? Yaitu karena dia ada alasannya, karena ada kebutuhan maka muncullah dia gitu. Tuh, terima kasih. Ada lagi atau bisa lanjut dulu sih? Mungkin kita lanjut dulu ya. Oke. Iya. Oh, di online ya? Eh, Ada yang bertanya, ini dari Jundi Muhammad. Eh, ada beberapa pertanyaan, apakah POPS ada di seluruh negara di dunia? Kemudian bagaimana mendefinisikan POPS untuk mendapatkan FAR tambahan di kebijakan insentif based zoning seperti yang diterapkan di US? Hah? Hah? FAR? Ha-ha. Kemudian apakah POPs harus ada di level ground atau harus dapat diakses dengan mudah dari ground level? Atau ada ketentuan lain? Oke, terima kasih. Mungkin pertama dulu tadi. Nah, ini jujur-jujuran aja ya. Saya juga belum menilik satu persatu di semua negara apakah ada POPS atau tidak gitu. Cuma mungkin balik lagi tadi ke pertanyaan dari ya ya cinta. Nah, itu tentang bahkan misalnya pun ya di satu negara pun itu kan juga ini adalah apa gampangannya POPS itu kan timbul karena dia ada kebutuhan gitu. Ya mungkin ada saja negara yang mungkin belum butuh gitu. Atau mungkin belum satu belum butuh atau mungkin kedua dia ada konsepnya tapi mungkin dia tidak tidak secara rigid memanggil itu POPS gitu. Atau mungkin dia konsepnya ada cuma mungkin belum belum apa namanya nanti juga mungkin saya akan tampilkan karena mungkin konsepnya ada secara umum, tapi nanti mungkin detail-detailnya akan berbeda gitu. Nah, jadi itu kan agak sulit ya. Jadi tadi kalau POPS ini bukan misalnya bukan sesuatu yang terminologi rigid juga gitu. Jadi mungkin ada tapi ada perbedaannya seperti itu. Terus tadi, oh nomor 3 dulu ya, poin nomor 3 tadi, apakah harus di ground level? Enggak juga gitu. Tadi kan juga yang saya contohkan juga di Korea pun dia ada bahkan ada di bawah tanah ya. Seperti itu. Cuma yang perlu diingatkan ini kita harus encourage public use ya. Nah, yang paling gampang kan sebenarnya memang ada di ground floor gitu. Nah, dan ini juga perlu diingat juga karena dia juga public space tapi owned by private ya. Nah, private sendiri juga dia pasti ada ini ya, ada pertimbangan juga misalnya faktor keamanan gitu. Nah, makanya tadi yang waktu saya menunjukkan yang tempat New York ini ya, yang di dalam bangunan mana ya? Setelah Nah, yang ini saya pribadi dan banyak juga yang belum bisa menerapkan seperti ini karena keamanan ya. Karena kan kalau private kan dia juga sebenarnya nggak ingin siapa saja bisa masuk areanya gitu ya. Nah, jadi ya mungkin paling paling gampang dan paling win-win solution gitu istilahnya ya di ground apa di lantai satu yang tadi mungkin lebih ke tipe-tipe yang seperti Korea ini ya. Tapi ini bahkan Korea pun juga ada yang di ini kan di apa namanya basement levelnya dan saya yakin juga mungkin di negara lain yang benar-benar sudah density-nya sudah sangat amat tinggi mungkin dia juga ada yang di atas mungkin ya cuma mungkin saya juga belum ini ya belum secara khusus mempelajari itu sama mungkin tadi yang kedua apa ya Bu yang kaitan dengan FAR. Kayaknya teknis gitu Bu ya. Bagaimana mendefinisikan POPs untuk mendapatkan FAR tambahan di kebijakan insentif based zoning? Oke, mendefinisikan POPs ya. Mungkin kita bisa lihat contohnya yang tadi yang dari Seattle itu. Sebentar. Nah, sebenarnya again ya mungkin ini eh, tidak ada satu definisi yang mengikat untuk semua semua apa namanya peraturan baik ini bahkan mungkin peraturan kota A dengan B bisa juga beda bagaimana dia mendefinisikan POPS itu gitu. Terus ini juga kalau kita lihat di sini dia tulisannya providing privately owned public open space on site. Jadi di sini harus yang
yang decide di mana dia dibangun, tapi ada juga kasus-kasus di mana POPS-nya itu agak terpisah dari bangunannya, dan that's fine gitu, karena mungkin ya peraturannya memperbolehkan itu gitu. Jadi ini semua ya sistem ini ya tergantung sistem dari masing-masing kotanya, dan juga dari mungkin juga apa namanya dari apa namanya eh 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 eh, bagaimana hasil keputusan bersama gitu mungkin ya antara government dan juga owners dan developer seperti itu. Semoga bisa cukup menjawab. Oke. Ya, semoga bisa terjawab gitu Ya. ya tadi yang disampaikan Bu Rena. Ada satu lagi tapi apa Bu Rena melanjutkan dulu Oh atau ya. bagaimana yang Oh, di sini? mungkin satu nggak apa-apa Bu. Jadi mungkin Satu, habis oke. satu lagi saja ya Ya. mungkin habis ini biar. Oke, ini ide dari Mbak Maria. Mohon diperjelas perihal law, kemudian apa hukum ya dalam hal ini, kemudian konteks urban regeneration dan ownership dalam konteks Korea. Misal mengapa berbeda K-pops dengan pops yang ada di Oke. negara yang Oke, ini lain pas gitu. malah. Nah, Ya. untuk pertanyaan ini nanti ada sesi khusus di yang ini. Nah, akan saya tampilkan juga ya. Mungkin kayaknya teman-teman banyak tertariknya sama benar-benar apa namanya teknisnya gitu ya, sama regulasinya gitu. Nanti kita akan di sini. Dia mungkin untuk Mbak Maria bisa agak sedikit bersabar. Nanti bisa kita lihat di sesi ini selanjutnya. Oke, jadi mungkin sekarang saya bisa lanjut dulu ya. Tadi apa istilahnya pengantar lah. POPS itu apa dan seperti apa. Next. Nah, ini kembali tadi ya, kembali ketika tadi kan saya di lab itu kebagian menjadi tim POPS ya di dalam apa namanya inisiatif untuk apa namanya tadi lah di riset program tadi. Nah, waktu itu kami terus ini dapat ini kan tim dapat POPS nih, terus ya kita ya diskusi nih kita apain ya POPS gitu ya. Eh, apa namanya? Apa yang harus kita lakukan dengan POPS ini ketika kita sudah mendapatkan uang dari kementerian ini untuk melakukan sesuatu. Nah, waktu itu paling gampangnya ya, kan kamu berpikir apapun itu kami opsinya waktu itu adalah apakah improve ataukah fix gitu. Yang pertama tuh assuming sesuatu itu sudah baik ya. Jadi bagaimana cara mengimprove apa namanya improve lah, improve gitu. Yang kedua adalah memperbaiki, assuming there is something wrong with it gitu. Nah, waktu itu kami merasa karena memang lokasinya adalah di Seoul gitu, kami merasa Seoul sudah cukup ini ya, sudah cukup apa namanya canggih lah mungkin ya untuk POPS karena dia juga mazhabnya Seoul dan Korea secara umum itu mereka terkait kota dan berbagai macam halnya itu sangat berkiblat ke US gitu ya. Nah, jadi kami rasa waktu itu kayaknya oh mungkin ya mereka sebenarnya juga udah ini ya, mungkin nggak terlalu ya udah baiklah, tinggal kita gimana caranya bisa membuat yang udah baik itu jadi lebih baik gitu. Waktu itu pemikiran kami seperti itu. Nah, terus waktu itu ternyata kesalahan pertama kami adalah kami itu memperlakukan POPS seperti PS, seperti public space gitu. Kami agak bagian PO-nya, privately owned-nya itu eh kurang kurang dipikirin gitu. Karena kami menganggap itu sebagai public space gitu. Nah, lalu waktu itu yang kami lakukan adalah tim dan saya itu menilai, assess dan mencoba membuat guidelines untuk how to improve it the current POPS planning and design dengan standar good public space yang baik gitu. Nah, jadi waktu itu kami mempelajari apa sih yang membuat public space itu baik gitu. Kami mempelajari apa namanya berbagai macam teori good public space gitu. Misalnya di sini ada tentang proximity, terus entrance planning and design, street connectivity, integration, dan juga dari ini ya apa kami juga cantumkan sumbernya macam-macam gitu dan kami mengambil beberapa sampel POPS untuk kami assess nih, untuk kami nilai istilahnya berdasarkan teori-teori
yang kami dapatkan seperti itu. Jadi misalnya POPS 1 nanti apa namanya? POPS 1 untuk masalah proximity dia kira-kira berapa sih poinnya dan seterusnya ya bisa dilihat di sini gitu. Yang kedua ini juga masih kalau tadi lebih fokusnya ke tentang akses ke public space. Yang kedua ini tentang efisiensi atau mungkin lebihnya utilization ya public space yang digunakan itu yang seperti apa sih gitu. Misalnya di sini ada mengenai ada apa namanya fitur greennya sama urban furniture ini juga semua ada sumber-sumbernya nih yang paling baru gitu. Teorinya seperti apa sih gitu. Berdasarkan teori ini kita juga tadi menilai lagi ya. Gitu. Ini lumayan lumayan cukup lama ini prosesnya ya. Jadi kan waktu itu kita mempelajari dulu teori-teori yang berkaitan sama good public space, lalu kita ke lapangan, lalu kita assess masing-masing sampel yang kita kita apa namanya? Kita pilih gitu, lalu kita melakukan assessment. Kita berusaha mengkuantifikasikan gitu ya. Sudah, habis itu kita susun reportnya. Waktu itu ada namanya interim interim presentation ya, interim report gitu. Dan kita terbilang gagal di sini waktu itu. Nah, jadi pemberi grant itu sangat tidak puas dengan apa yang kami berikan, apa yang kami submit, apa yang kami presentasikan di situ. Red flag banget lah waktu itu pokoknya. Oh, jadi sedih ingat yang zaman-zaman susah. Nah, ternyata ini ada di next nggak ya? Nah, kenapa sih gagalnya? Nah, terus ini paling paling utamanya sendiri aja ya. Jadi ternyata tuh ada namanya law of logic ya, hukum logika gitu. Hukum logika sendiri itu yang pertama namanya hukum identitas. Yang bunyinya everything is the same as only itself. Jadi jika A adalah A, ya A bukan B, bukan C, bukan D. Nah, di kasus POPS ini, POPS is POPS gitu. POPS bukan PS, bukan POS, bukan PO, dan bukan yang lainnya gitu. Jadi agak filosofikal ya tiba-tiba ya. Nah, jadi ketika apa namanya waktu itu kami diberi komentar ya oleh tim memberi grant itu ya kita harus di sini untuk apa ya istilahnya to improve POPS ya kita harus menggunakan point of view POPS gitu. Nggak bisa dengan tadi kan kami tim kan menggunakan point of view public space ya karena kami menganggapnya itu ya POPS itu ya public space ya untuk publik gitu. Jadi harus membuat good public space gitu ya. Cuma ya sebenarnya tidak seperti itu harusnya karena POPS itu bukan public space gitu. Nah, lalu yang tadi tadi ya mungkin ingat ini slide yang sebelumnya itu. Nah, ternyata setelah kami berpikir, berzikir dan kawan-kawan, nah dan berkonsultasi dengan expert di sana. Nah, dua hal ini sebenarnya bukan opsi, tapi proses. To improve is to fix things up. Ini quote yang saya selalu ingat ya dari apa ini direktur dari lab kami. Jadi profesor cuma memang sudah menjabat di mana-mana jadi memang kami jarang ketemu gitu ya. Nah, itu. Jadi di sini kita harusnya kalau kita mau mengimprove ya kita harus berarti eh ya harus membetulkan atau memperbaiki sesuatu yang mana kita harus tahu isunya dulu gitu ya. Nah, di sini ada change of mindset nih di sini. Tuh, terus nah, jadi pertanyaannya agak karena tadi mindset sudah berubah terus ya ini jadi pada waktu itu udah interim jadi kan tinggal setengah ya waktunya nih ya itu udah zaman-zaman yang super chaotic. Kali ya pertama yang harus kita tim tanya sendiri itu adalah what is wrong with POPS gitu. Karena biar tahu kita mau memperbaiki apa, kita harus tahu apa yang istilahnya salah ya gitu. Atau isunya seperti itu. Nah, di situ kami kalau tadi Profesor Kim Seong itu kami rekomendasikan buku ini, Right to the City, Social Justice and the Fight for Public Space. Ini kita baca
kata pengantarnya dan halaman belakang gitu ya. Nah, di sini kami lalu berpikir ya, jika apa namanya, if there is social justice issue or if there is issue with the more common public space, what about POPS gitu ya? Jika public space pada umumnya aja dia punya terlalu ini ya, ini terlalu filosofikal jadinya semua pada ambruk gitu pokoknya gitu. Nah, jadi untuk public space yang lebih umum aja dia punya masalah ini ya, masalah mengenai ini ya, right to the city ini just ini maksudnya kan tentang akses ya. Kalau public space umum biasa aja punya masalah mengenai akses, bagaimana dengan POPS yang notabene dimiliki oleh Harvard? Yang kedua, pertanyaan yang kami apa namanya muncul itu, bisa apa ya sesuatu itu menjadi publik tapi juga private gitu. Padahal kan dua hal itu sebenarnya bertolak belakang ya biasanya. Satu yang apa namanya polar yang juga berbeda gitu. Nah, lalu bisakah developer itu benar-benar apa namanya menyediakan sesuatu ke publik yang apa free free ya. Itu kan karena yang padahal kan ini ya ada ini kan di dunia ini kan nggak ada yang free ya sebenarnya ya kayak gitu loh kan. Free apa ya bahasa Indonesia Bu? Free gratis. Nah, di dunia ini nggak ada yang gratis gitu kan. Apakah ini berarti bisa gitu? Ada ya? Oh ini snack hari ini. Ini bayar udah bakal lihat semua ya. Kan. Nah, semua ini lalu kami jadi ini. Udah ada belum sih yang mendefinisikan good POPS gitu? Kan kalau good public space sudah ini ya, teorinya banyak gitu. Nah, good POPS seperti apa sih gitu? Nah, jadi bagaimana mendefinisikan POPS yang baik seperti itu? Nah, inilah pertanyaan yang esensial ya waktu itu untuk apa namanya kami mengerjakan apa proyek ini gitu. Nah, lalu kami tim ada yang ke lapangan gitu. Ini kita mengambil beberapa contoh POPS ya. Nah, tapi ternyata memang beberapa atau mungkin banyak ya atau paling nggak 50-50 gitu ya. Terdapat POPS tuh yang ada tapi bisa nggak sih dipakai gitu. Ternyata ya banyak ini ya, ini ada yang malah dipakai buat penyimpanan lah, ini ada yang sini buat kayak parkir gitu, di sini ada halangannya lah, ada bariernya gitu. Ternyata ya memang di kasus Seoul sekalipun ya memang masih tidak sempurna seperti itu yang kami temukan. Nah, nah jadi setelah apa namanya istilahnya busuan ya waktu itu ya, itu kami menemukan eh walaupun POPS ini awalnya muncul eh sepertinya kayak sebuah konsep yang ini ya, konsep yang ideal gitu ya. Jadi kan ya barter, ya private dapat untung, public juga dapat untung. Nah, tapi kenyataannya itu banyak terjadi clash ya antara private sama public interest gitu. Yang yang berapa ujung-ujungnya itu UPS underutilization atau tidak dipakai gitu. Nah, ini adalah ini ya kalau logiknya private logic ini ya, logikanya developer, logikanya owner gitu, ya kan, ya dia merasa POPS kan punyanya mereka ya, punyanya mereka, jadi dan namanya juga apa namanya private namanya private sector itu kan juga pasti namanya profit itu ya utama gitu ya. Nah, jadi ya ini POPS itu antara kalau nggak harus menambahkan profit saya ya paling nggak jangan sampai POPS itu mengurangi profit saya lah seperti itu. Nah, jadi ya publik ya silahkan aja menggunakan, tapi jangan sampai mengganggu namanya profit saya gitu. Nah, di sini juga ada di sini logika publik di mana POPS itu kan ya tempat untuk saya gitu. Jadi dia harusnya didesain dan direncanakan dengan saya, dengan publik sebagai core-nya gitu. Dan jadi berujung juga pada oh jadi saya ya harusnya punya ultimate ini ya, ultimate freedom untuk menggunakan itu gitu. Nah, ini kan kita lihat di sini kan udah ini ya ada perbedaan point of view ya dari dua sektor yang itu apa namanya? Dua sektor yang mana it's
both parts of POPS gitu. Nah, jadi di sini isu yang apa namanya yang berusaha kami garis bawahi isu ini bagaimana sih bisa apa ya mewadahi dua kepentingan ini gitu. Nah, lalu kami berhipotesis istilahnya ya atau berasumsi. Oh, berarti mungkin POPS yang bagus itu yang bisa menyeimbangkan antara kebutuhan, kemauan publik dan juga private gitu ya. Tuh, cuman habis itu nah, ini. Nah, tadi yang attempt pertama yang dianggap gagal itu karena kami hanya fokus di sini nih. Dan itu sebenarnya banyak juga publikasi-publikasi yang bukan salah ya, cuma memang fokusnya masih ke arah publiknya gitu. Nah, benefits POPS untuk publik itu kan ya resting space, social space, dan ya ini intinya ya untuk publik itu ya sebagai public space gitu ya intinya. Nah, cuma mungkin banyak yang belum apa ya eh belum concern terhadap ke private sektornya itu. Padahal ya ini juga itu apa namanya yang berperan penting untuk terciptanya PUPS itu gitu. Nah, jadi yang jelaskan mungkin yang pertama kan insentif ya, keuntungan utama yang didapat dari tadi apa namanya private sector kan dari insentif yang diberikan ya, misalnya ketambahan FAR seperti itu. Nah, cuma eh, ada juga mungkin yang kemungkinan ya. Nah, Cities Alliance pada 2018 itu kan menyatakan juga public space itu bisa apa namanya mengenerasi urban economy into significant ways. Yang pertama, support the productivity of both formal and informal businesses, dan yang kedua, ini apa namanya dengan beautifikasi yang di apa namanya beautifikasi efek dari apa namanya public space itu, dia juga memberikan efek yang positif terhadap property price gitu untuk land value gitu, yang mana itu juga sangat apa namanya sangat menguntungkan gitu bagi para owner dan para developer. Dia bisa menyewakan bangunannya dengan lebih mahal kalau memang lingkungannya itu lebih baik. Dan salah satu cara membuat lingkungan lebih baik itulah dengan menyediakan public space yang cukup. Nah, ini tadi ini ya merumuskan tadi yang sudah konsepnya yang sudah saya sebutkan itu. Jadi mungkin mungkin ya salah satu definisi POPS yang bagus itu mungkin ya adalah space-space yang mampu memaksimalkan benefits, keuntungan yang diterima dari kedua sektor ini gitu. Karena in the end of the day dia namanya privately owned public space itu. Dia ada private dan dia ada publiknya. Nah, kan selanjutnya pertanyaan nanti gimana ya caranya gitu kan. Bagaimana caranya sih gitu. Eh, Oke, terus waktu itu kita tinggal punya kurang lebih 4 bulan ya waktu itu untuk menyelesaikan proyek ini. Lalu kami mengambil wilayah, ini ada di apa namanya Seoul ya, dia ada di Yeouido Business District. Nah, jadi kami mengambil apa namanya lokusnya di situ. Ini juga cukup apa namanya cukup density-nya cukup tinggi, banyak bangunan tinggi juga dan juga lumayan banyak POPS-nya. Nah, di Korea itu ada yang namanya Korea's Building Life Cycle Management ya. Di sini itu bangunan-bangunan yang manut peraturan dia pasti terdaftar di sini. Hampir setiap bangunan yang ada di Seoul gitu. Nah, dan di situ kita juga dan kalau di Korea itu jadi POPS itu masih termasuk bagian dari bangunan ya, karena hampir semuanya dia eh, menyatu on-site gitu dengan bangunan. Jarang yang ada bangunan di sini dan POPS-nya di mana gitu. Nah, jadi di situs ini tuh kita bisa ngecek POPS ada di mana aja sih, seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan situs ini juga untuk memilih POPS yang akan kita teliti lebih lanjut di program ini. Lalu kami mengambil 4 sampel, karena memang waktu itu sudah cukup mepet waktunya, yang paling enggak dari semua sampel itu, pertama dia cukup besar untuk kita melakukan proper investigation gitu ya, survei, lalu juga ada
urban furniture yang cukup, jadi kita bisa melihat peran urban furniture di POPS itu, dan juga tentunya list terlist tadi di apa situs yang saya sebutkan tadi, jadi itu official gitu. Nah, ini pertama kita ngomongin tentang desain dengan user behavior ya. Jadi kita lihat di nomor sampel nomor 2 itu dia mempunyai paling banyak pengunjung, dan juga yang apa namanya, ini ada detailnya, cuma yang ingin saya tekankan adalah dia memiliki paling banyak pengunjung, dan hanya di sampel nomor 2 itu yang kami menemukan pengunjung yang juga dari apa namanya, dari host buildingnya. Jadi karyawan yang ada di situ juga ternyata mereka ada atau menggunakan POPS-nya. Tapi kebetulan untuk yang sampel lainnya tidak ada. Sampel yang lainnya apa namanya, hanya istilahnya inilah dari luar lah, tidak ada yang dari host buildingnya itu. Nah, yang kedua ini masih mengenai behaviornya. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya, mungkin nggak terlalu kelihatan ya kok ini di yang dua sampel ini, yang di B dan D ini, bagaimana yang namanya vegetasi itu tidak hanya untuk apa namanya, untuk secara environmentally friendly ya, tapi juga ternyata peletakan dari apa namanya, vegetasi itu dia juga membuat pengunjungnya dia juga jadi tidak ngumpul, nggak hanya ngumpul gitu satu di tempat, tapi dia juga jadi apa namanya, scattered over the place gitu, karena dia mungkin kan nyari shade gitu, berdiri. Jadi ternyata untuk mendistribusi dari apa namanya, pengunjung ini tidak hanya dengan bagaimana mendesain atau merencanakan apa namanya urban furniture-nya, tapi dari vegetasi itu juga ternyata bisa membuat, bisa apa namanya, bisa direct lah perilaku dari usernya, seperti itu. Terus, nah, kalau tadi kami itu apa namanya, survei mengenai orang-orang yang menggunakan POPS. Nah, yang sekarang ini kami juga apa namanya, ingin tahu orang-orang yang tidak menggunakan POPS gitu. Kenapa sih kok nggak ini? Nah, ternyata memang satu, ini ya, awareness-nya itu sangat rendah ya. Yang pertama itu bahwa ternyata banyak orang yang nggak tahu kalau itu tuh untuk publik gitu. Mereka ngiranya oh itu ya berarti mungkin terbatas untuk apa namanya, orang-orang yang tinggal di bangunan itu gitu misalnya. Seperti itu. Jadi oh ternyata ini, dan ini juga ya tim juga ini juga baru tahu gitu. Ternyata ada mungkin dari desain atau mungkin apa namanya, dari signage-nya itu mungkin kurang jelas gitu ya. Tapi pokoknya yang terjadi di lapangan itu banyak yang tidak tahu kalau mereka itu boleh gitu menggunakan space-space tersebut, seperti itu. Nah, lalu ini yang kedua, mengenai proximity ya ke relevant facilities itu, di sini juga yang kami temukan ternyata yang apa namanya, yang dekat dengan public transport dan residential area itu punya visitor apa pengunjung yang lebih banyak, tapi yang malah yang dekat dengan main street itu ternyata malah ini agak rendah apa namanya visitorsnya gitu. Mungkin karena memang kalau di dekat main street kan orang fokusnya ini ya, mobility ya. Jadi mereka jarang untuk apa namanya, untuk singgah gitu. Cuma ternyata mungkin kalau yang satu dekat public transport nodes gitu, mungkin dia setelah keluar dari apa namanya subway gitu, mungkin dia duduk dulu di situ sebelum dia melanjutkan perjalanannya kembali. Lalu juga kalau yang residential area juga ya karena mungkin ya orang-orang yang tinggal di situ gitu juga mungkin kadang kan sering jogging atau apa di sekitar. Jadi waktu capek dia bisa singgah ke POPS itu. Seperti itu. Terus, nah ini juga apa namanya, relation atau hubungannya sama POPS dengan bangunannya dan POPS dengan apa namanya jalan pedestrian streetnya. Nah, pertama itu, nah waktu juga dengan buildings ya itu utamanya kan ya yang satu level ya, jadi sama-sama level satunya gitu. Level satunya dia biasanya kalau di bangunan itu dia ada bangunan tinggi, dia misalnya ada ini ya fasilitas umumnya juga ya di dalam bangunan itu, misalnya ada kafenya atau ada restorannya gitu. Nah, ternyata hubungan ya antara peletakan ini apa namanya yang biru ini itu adalah fasilitas-fasilitas umum dalam bangunannya itu. Ternyata kalau dia banyak bersentuhan, misalnya ini ya, yang ini kan dengan POPS-nya itu juga ternyata itu
encourage untuk apa namanya eh, tenant-tenant yang ada di bangunan itu untuk juga apa namanya berkunjung atau singgah ke POPS gitu. Jadi misalnya mereka habis ngafe gitu, karyawan nih habis beli kafe gitu, habis makan siang, beli kopi biasanya ya, itu terus kadang keluar dulu ke POPS-nya gitu. Karena kalau memang ininya baik ya, koneksinya bagus gitu. Nah, di sini jadi eh, kalau ada koneksi yang baik antara POPS sama host buildings-nya gitu yang biasanya diwadahi dengan ini ya yang sini saya warnai biru itu adalah fasilitas-fasilitas umum yang terdapat di bangunannya itu. Nah, ternyata dia itu mampu inviting atau mampu mengundang tidak hanya eksternal pengunjung misalnya orang luar tapi juga orang dalam untuk menggunakan POPS-nya itu gitu. Tapi semakin tidak ada koneksi ya semakin ya orang dalam pun nggak ini ya nggak menggunakan gitu ternyata gitu. Lalu juga hubungannya ini kan saya juga di sini ada studi mengenai entrance-nya ya. Nah, tapi ada juga entrance contohnya. Nah, ini ya, ini entrance tapi dia ada barrier gitu. Mungkin bukan barrier bagi semua orang ya, tapi bagi beberapa orang tertentu kan memang ada yang mungkin tidak bisa naik tangga gitu atau mungkin yang sekedar bikin jadi malas gitu untuk apa namanya akses ke POPS-nya itu. Nah, lalu ya memang barrier free design itu ya yang sudah seperti kita tahu ya sebenarnya itu ya juga apa namanya play inilah punya punya role yang cukup apa cukup besar untuk mengundang orang-orang untuk singgah ke POPS seperti itu. Nah, ini agak sedikit teknikal ya. Nah, jadi saya juga menggunakan DevMap. Ini itu udah ada yang pernah menggunakan atau pernah dengar? Belum ya. Jadi dia itu software yang jika kita punya apa namanya eh, punya plan dua dimensi itu dia bisa memproyeksikan dan juga menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari user mobility gitu. Kurang lebih secara gampangnya seperti itu ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lebih lanjut. Dan ini di DevMap ini ada beberapa ini ya ini tipe apa macam-macam analisis yang bisa dilakukan oleh DevMap ini. Dia juga kalau mungkin teman-teman pernah pernah dengar ada buku yang ini The Logic of Space ya, pernah nggak? Nah itu eh, logat algoritmanya DevMap ini berawal dari situ gitu. Jadi dia kayak simulasi kalau ada ruang seperti ini tuh mobilitas usernya seperti apa sih gitu. Nah, di sini ada kurang lebih 5 macam analisis yang bisa dilakukan gitu ya. Mungkin kita nggak perlu satu-satu. Ini tapi sudah saya tulis di sini. Ini untuk menganalisa apa. Nah, yang saya lakukan di sini adalah action map, yaitu mengenai aksesibilitas dari ruang seperti itu. Nah, ini tekniknya aja ya. Gimana sih action map itu bisa apa namanya bisa kita dapatkan, yaitu dari kita bikin AutoCAD-nya. Jadi waktu itu ada tim yang tracing the entire site of Yoido Business Park itu lalu kita apa namanya ekspor menjadi format ini lalu kita masukkan ke sini dan lalu kita mengenerate lah action mapnya yang jadi seperti ini. Nah ini yang di sini itu adalah mengenai connectivity, yang di sini mengenai integration ya. Dua ini hal yang berbeda sebenarnya tapi cukup berhubungan lah. Jadi di sini connectivity itu sebuah jalan ini yang warnanya lebih apa menjurus ke merah itu berarti dia apa namanya terkonek dengan lebih banyak jalan gitu. Cuma yang biru ini berarti dia kayak jalan yang koneksi ke jalan-jalan lainnya tidak banyak gitu. Ini mungkin agak ini ya, agak jelimet kalau ini. Cuma intinya di sini saya ingin melihat. Ini kan udah saya beri nomor ya. Ini tadi POPS yang ini. Yang tim teliti gitu. Ternyata memang di sampel nomor 2 itu dia tuh both connectivity dan integration-nya itu tinggi gitu. Nah, jadi dia di sini orang banyak lewat, orang banyak tahu, jadinya asumsinya ya dibanding dengan yang lainnya seperti itu. Ya sekarang nggak perlu terlalu ini sih nggak perlu terlalu dalam ya. Cuma ini mungkin juga pengenalan gitu mengenai aplikasi ini juga. Jadi mungkin ada juga yang misalnya kayak nomor 1 ini. Nah, dia itu integrasinya baik, jadi dia cukup sentral ya. Cuma ternyata konektivitasnya nggak terlalu baik. Jadi dia kalau ada orang yang ingin ke sini tuh dia harus lewat
istilahnya gampangannya mungkin belusuan gitu ya untuk mencapai titik ini gitu. Next. Nah, ini mungkin teman-teman banyak penasarannya. Nah, di ini terakhir sini di apa namanya? Tahap terakhir itu kami melakukan studi regulasi. Nah, yang pertama yaitu satu world precedence ya, dan juga nanti kami bandingkan dengan yang punyanya Korea gitu. Nah, jadi di sini kami melihat punyanya Hong Kong, New York, Waterloo, Toronto, and Singapore. Itu kita cari peraturannya, lalu kita baca dan saring intisarinya, dan juga ini, nah ini waktu ini cukup ya. Jadi waktu itu di Korea itu POPS itu disebut dalam 6 laws and regulation ya. Di sini ada listnya ya. Jadi dan uniknya itu dia dari skala paling kecil, jadi di building code itu dia ada, tapi juga di istilahnya kayak peraturan mengenai master plan itu juga ada. Nah ini di sini saya melihat banyak sekali hanggal waktu itu yang merupakan challenge waktu saya mengerjakan ini. Dia ada 6. Nah ini ada perbandingannya ya. Pertama di sini ini adalah case-nya Korea dan yang sini adalah istilahnya presiden apa namanya yang non Korea. Ini bisa dilihat di sini. Nah mungkin yang apa namanya yang bisa di highlight yang pertama itu ini fokusnya tuh ternyata kalau Korea itu untuk lebih ke beautifikasi ya. Cuma kalau ternyata kalau di tempat lain dia ada lebih ke social setting gitu. Nah jadi bahkan ini tadi memaknai PUPS itu bisa ya berbeda gitu. Nah, lalu yang kedua, Korea itu cukup jelas ya. Nah, jadi di sini di poin ini ada bonus calculation method. Jadi di urusnya ini dia ada rumusnya gitu. Kalau POPS sekian itu nanti akan apa namanya? POPS apa namanya? Sekian itu nanti yang didapat berapa dan juga nanti kalau di wilayah ini nanti mungkin ada formula yang berbeda juga gitu. Nah, cuma mungkin nggak semuanya nggak semua apa ya lokasi atau negara juga menerapkan hal yang sama. Ada juga itu yang berdasarkan perjanjian gitu. Jadi mungkin tidak ada aturan tertulisnya nanti tapi dibuat perjanjian ketika ya mungkin di wilayah itu akan ada apa namanya pembangunan gedung-gedung baru seperti itu. Kayak oke, terus yang selanjutnya ini juga ada di sini untuk kasus Korea sendiri ya beberapa local government itu juga mereka apa namanya menawarkan bantuan untuk maintenance-nya POPS yang mana seharusnya kan itu kan dikelola oleh private ya. Jadi maintenance pun itu sebenarnya apa namanya kewajiban dari sektor private-nya kayak owner, developer gitu. Cuma ada beberapa kasus yang kalau memang POPS didesain dengan baik sesuai dengan guidelines-nya, pemerintah daerah akan memberikan subsidi untuk maintenance-nya. Dan juga ini juga ada menurut saya yang cukup ini ya menarik ya yang di poin ini misalnya ya kalau di Korea itu dia agak memang karena dia menyadari ya POPS itu half of it itu privately owned. Nah, jadi ya dia agak sedikit inilah apa namanya membatasi gitu ya. Membatasi misalnya apa eh, kalau misalnya mau ada event seperti itu gitu. Cuma mungkin kalau ini ada kasusnya di Hong Kong ya, dia malah should always encourage recreational activities. Jadi malah event-event itu di apa didorong untuk ada di apa namanya di POPS seperti itu. Nah, next ini di yang apa namanya case tadi yang non Korea gitu. Di sini, nah ini juga tadi yang saya jelaskan ya. Jadi ada sedikit perbedaan ya mengenai purpose dari POPS itu. Di sini dia memang sebagai ini ya ruang kayak ruang tamunya kota gitu mungkin ya. Jadi kayak ini lebih lebih ke public space ya ininya untuk purpose-nya gitu. Jadi aktivitas-aktivitas sangat didorong untuk terjadi di POPS gitu. Lalu yang kedua, nah ini yang menarik itu insentif zoning itu kan kadang-kadang bisa saja disalahgunakan ya. Nah jadi misalnya aku pokoknya saya sebagai developer gitu, saya pokoknya pengen dapat
insentif zoning itu gitu. Ya udah saya buat aja misalnya POPS gitu, cuma mungkin saya buatnya setengah hati gitu istilahnya. Yang penting ada gitu. Dan yang penting saya dapat bonusnya gitu. Nah, ini untuk di beberapa negara tuh udah di apa namanya? Sebuah apa namanya? Sistem ya gimana caranya supaya ini tuh bisa menghindari eksploitasi yang dari developer itu gitu. Misalnya kayak contohnya di sini Taipei yang sudah dia punya apa namanya? Jadi sangat sangat rigid gitu. Jadi tidak hanya apa owner tidak hanya ditagih untuk menyediakan, tapi juga checklistnya akan banyak sekali gitu. Mungkin harus ada apa namanya urban apa namanya furnitur sekian, mungkin vegetasi sekian, itu sangat rigid gitu. Kalau di Korea sih belum seperti itu ya, gitu. Terus apa lagi? Ini tapi juga ada apa namanya kayak kasus di Jepang itu dia gimana caranya untuk apa namanya meringankan beban dari developer atau private sektornya itu juga gitu. Jadi dia di Jepang ini misalnya membolehkan ya dua bangunan untuk memiliki satu POPS yang dikerjakan bersama gitu. Jadi satu dia untuk apa namanya mempermudah atau memperkecil beban dari private sector. Yang kedua juga supaya POPS yang dibuat itu juga nggak terlalu kecil gitu. Oke, nah itu termasuk ini ya. Jadi ada juga beberapa strategi. Jadi memang ada dua ini ya, dua hal. Itu pertama ada strategi untuk mencegah gimana supaya private sector ini tidak hanya mengeksploitasi aturan ini, tapi yang kedua juga ada beberapa strategi yang bisa ini ya bisa membantu private sector untuk encourage mereka lah untuk menyediakan POPS yang benar gitu. Jadi tidak hanya space yang kosong gitu misalnya, tapi gimana caranya emang membuat apa ya mendesain yang baik gitu. Jadi misalnya tadi ini ya di sini bagaimana dua bangunan itu boleh apa ya joint effort gitu untuk membuat satu POPS gitu. Oh, lalu di sini juga ada utilization public-private partnership gitu. Nah, jadi di sini tentang maintenance-nya gitu mungkin 50-50. Jadi maintenance yang separuhnya ada di private, separuhnya mungkin ada di public. Bisa di government atau malah mungkin bisa di neighborhood gitu seperti misalnya. Seperti itu. Terus, nah dari segala tadi semuanya yang sudah kami assess, kami list gitu ya. Nah, kami di sini menyimpulkan ini namanya kami pakai apa ya istilahnya? Triangulation gitu karena ini yang tadi yang dipakai kan cukup kualitatif ya. Nah, jadi untuk memaksimalkan ya public and private satisfaction itu atau benefit yang bisa diterima dari BOPS itu kurang lebih seketiganya seperti ini. Yang pertama itu ada short indirect benefits gitu ya, yang tidak langsung dan ini diterima both public and private gitu. Nah, jadi dengan apa upgrading the built environment kan jelas ya untuk publik apa apa namanya uh, keuntungannya juga jelas kalau misalnya memang apa namanya environmentnya jadi lebih lebih baik gitu dan juga ya jadi making it more beautiful and healthy place to live while at the same time increase the land value of the area dan ini yang kedua ini dia adalah indirect benefits atau keuntungan yang tidak langsung yang bisa diterima dari uh, private sectornya itu gitu. Jadi dia bisa menyewakan mungkin bangunan lebih mahal dan jika dia masih punya bangunan lain di situ atau punya tanah situ bisa menjual lebih mahal juga. Dan yang kedua itu juga ada direct benefits atau keuntungan-keuntungan yang bisa diterima langsung oleh kedua belah pihak, yaitu yang pertama kalau untuk publik ya jelas ya POPS sebagai public space untuk mereka, tambahan public space seperti itu. Dan yang kedua nah, untuk private sendiri itu yang paling jelas adalah dari insentif based zoning yang dia terima, dan yang kedua adalah dari well-being dari tenancy-nya gitu. Nah, ini mungkin hal yang belum banyak dibahas ya, tapi ternyata ya apa namanya ya, dengan adanya ruang terbuka ya paling paling ininya paling simpelnya ya, dalam sebuah bangunan itu misalnya dia kantor, misalnya dia dia pun misalnya komersial gitu ya dengan adanya POPS ini tuh dia bisa well-being dari orang-orang yang menghuni bangunannya itu akan lebih lebih baik gitu. Jadi dia bekerja pun dan itu juga udah umum ya kalau emang orang apa misalnya desain-desain apa namanya desain kantor, desain apa gitu, public open space kan
bisa membantu gitu apa namanya eh produktivitas gitu misalnya orang yang bekerja di situ seperti itu. Nah, jadi ini kurang lebih beberapa poin yang bisa diambil ya dari mempelajari POPS gitu. Misalnya yang pertama satu, think both gitu ya. Ketika kita ngomongin POPS ya kita ngomongin private dan kita juga ngomongin publiknya gitu. Jadi keputusan, consideration itu ya harus 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 apa namanya dua pihak dua sektor ini harus 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 kita ini harus 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 kita apa namanya perhatikan gitu. Lalu juga tadi ternyata yang namanya benefits itu ya ada direct dan ada indirect gitu. Jadi kita sebagai perancang, sebagai perencana ya harus sensitif gitu. Dan kita harus tahu dan harus sensitif gitu mana aja sih yang apa yang bisa didapat gitu. Terus juga yang apa ketika kita ngomongin private sectors gitu bisa aja ya landowners, developers gitu dan juga usernya ya, user dari tenant atau host buildingsnya itu. Lalu yang ketiga tentang awareness juga ya, kita gimana caranya. Percuma kalau kita membangun sesuatu yang sebaik apapun, tapi ternyata orang nggak tahu kalau itu tuh ada gitu. Selanjutnya adalah creative planning ya. Nah ini gimana caranya tentang insentif tadi untuk menghindari poor trading situation gitu ya. Tadi yang tadi misalnya ini tidak hanya sekedar I give you space now give me the bonus ya. Ini kita ya harus bisa memastikan gimana ya caranya POPS nanti yang akan dibuat itu nggak mubazir gitu istilahnya. Karena memang mungkin beberapa private sector istilahnya yang penting ada gitu kan. Tapi bukan itu tujuannya gitu. Nah, ini future directions. Pertama untuk yang di Korea sendiri itu karena mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi mereka itu sudah mulai apa namanya ingin mengembangkan yang namanya indoor POPS gitu. Ini hubungannya sama apa namanya lahan juga sama yang kedua tentang iklim ya. Di Korea itu kan 4 musim gitu. Jadi ketika panas panas sekali, dingin dingin sekali gitu. Jadi kadang ada beberapa waktu yang POPS itu sebenarnya public space pada umumnya ya itu nggak terpakai karena ya kita simply nggak bisa being outside gitu karena apa masalah cuaca seperti itu. Terus yang selanjutnya ini mungkin saya pribadi ya itu saya malah belum pernah nih. Nah, di UPS in Indonesian konteks seperti apa sih gitu. Nah, ini kan sebenarnya apa kemarin saya ke Jakarta juga Nini Sarina kan sekarang udah sangat ini ya. Ini mungkin ya nggak tahu apakah di Indonesia sendiri menggunakan istilahnya seperti apa. Itu jujur saya memang malah belum tahu gitu karena saya benar-benar baru pulang gitu ya. Cuma ini akan menjadi topik yang menarik juga gitu untuk saya lihat di kedepannya gitu. Mungkin juga untuk teman-teman MRK atau mungkin teman-teman apa magister arsitektur gitu ya. Ini juga Malioboro ini kan juga sebenarnya ada sangkut pautnya ya. Mungkin yang sini memang apa private jalan gitu. Cuma kan mungkin yang sini mungkin sudah dimiliki oleh ininya ya ownernya gitu ya. Ini juga saya nggak tahu nih sebenarnya. Saya masih sangat awam gitu malah untuk yang kasus Indonesian konteks gitu ya. Cuma saya ketika mengunjungi misalnya kayak kemarin saya ketemu teman reunian gitu di Sarinah gitu ya kami sekarang sini kan banyak jualan dan banyak kalau malam itu jadi tempat tempat apa duduk-duduk sambil makan-makan seperti itu ya menarik gitulah seperti itu kurang lebih sih itu dari saya kembalikan ada teman-teman ya terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rena, sangat menarik materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, 1, 2, 3. Oke, antri dulu silakan. Sambil nunggu selesai azan Bu nggak apa-apa ya?
Ya, permisi Bu, mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Andre Putra Naftali dari Prodi Magister Rancang Kota. Pertanyaan saya itu tadi membahas tentang menyeimbangkan antara private dan public. Nah, cara kita em, untuk mendapatkan good jobs itu tadi, itu kan ada keseimbangan antara private dan public. Nah, sedangkan yang tadi lebih menguntungkan ke publik gitu, kalau yang dijelaskan yang tadi. Nah, sedangkan yang untuk kita sebagai pengembang gitu ya, secara tidak langsung ingin mendapatkan cuan yang lebih banyak gitu ya. Keuntungan kita untuk menyediakan tempat seperti itu apa kayak gitu ya. Itu kan belum secara detail dijelaskan kayak gitu. Nah, bagaimana tuh bisa menyeimbangkan kebutuhan publik dan private secara standarisasinya itu seperti apa untuk di Korea dan untuk di Asia Tenggara itu seperti apa? Tadi membahas tentang Singapura juga kayak gitu. Di Singapura itu seperti apa? Apa perbedaannya kayak gitu, Bu? Nah, terus yang pertanyaan saya yang kedua yaitu aktivitas apa saja yang diwadahi dalam POPs itu kayak gitu. Nah, secara kalau kita memahami tentang ruang publik, otomatis kan aktivitasnya tuh mungkin tidak ada yang dibatasi kayak gitu. Apabila dibatasi, apakah itu termasuk public space gitu? Bisa kita sebutkan public space kayak gitu. Nah, kayak gitu sih Bu, apa aja yang dibatasi aktivitasnya atau apa ya? Kan kalau kita sebagai pengembang, misalnya di situ mengganggu uh, aktivitas yang ada di misalnya di apartemen kayak gitu, apakah itu menjadi sebuah tolak ukur kita untuk membuat hal itu kayak gitu. Ya, mungkin itu sih Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Iya. Oh, pantesan pertanyaannya sulit ini ya, kayaknya sulit. Gimana, Pak? Oh iya nih, bukan saya lucu loh, padahal loh. Ya, ini ya memang paling sulit itu bagaimana mengkuantifikasikan tadi ya keseimbangan tadi gitulah istilahnya. Kalau memang sejauh yang saya pelajari pun belum ada. Ini bahkan tadi yang konsep yang good POPS itu adalah yang menyeimbangkan kedua itu saya sebenarnya belum pernah menerima apa membaca itu benar itu hanya kurang lebih asumsi saya dan tim saya dan kebetulan ini puji Tuhan waktu itu setelah ini selesai kita interim kedua itu sudah dapat diterima ya oleh apa ministry dari Korea itu bahwa apa ya konsep atau asumsi oh POPS itu memang harus sesuatu yang mengedepankan keduanya gitu. Nah cuma memang karena ini juga apa namanya cukup baru ya melihat dari point of view ini gitu juga mungkin belum ada apa namanya aturan yang khusus terutama mungkin yang private ya yang bisa kami sampaikan tadi di sini adalah yang pertama kan jelas mengenai itu ya insentif based zoning ya ketika anda memberikan saya PUPS-nya, saya memberikan Anda keringanan dalam membangun bangunan Anda gitu. Bisa Anda silahkan membangun lebih tinggi, atau misalnya silahkan Anda membangun lebih dalam. Nah, itu insentif yang paling bisa dikuantifikasi untuk yang apa private-nya seperti itu. Terus yang kedua tadi, yang apa namanya harapannya dengan adanya POPS itu dia bisa mengangkat tadi ya nilai atau value dari area tersebut gitu misalnya. Jangan jelaskan misalnya sebuah neighborhood atau sebuah area yang dia tidak mempunyai ruang terbuka sama sekali dengan yang mempunyai kan pasti akan berbeda nilainya. Kekumuhannya juga mungkin bisa berbeda gitu. Nah, jadi harapannya dengan POPS ini public realm dan juga ruang terbukanya juga bisa di-expand, diperbesar seperti itu. Ya dia apalagi dengan kasusnya Korea ya karena memang kasusnya Korea dengan secara gamblang menyebutkan kalau POPS itu salah satunya bukan salah satunya bahkan main purpose-nya itu untuk beautifikasi gitu untuk mengindah area gitu dan area yang indah neighborhood yang indah pasti akan memiliki nilai yang lebih tinggi gitu daripada yang tidak gitu dan itu juga harapannya nanti misalnya ketika bangunannya jadi nanti ketika owner itu akan menyewakan atau menjual kembali dia akan harganya lebih mahal daripada bila ia ada di tempat yang tidak ada ruang terbukanya, tidak ada POPS-nya atau tidak ada public space in general seperti itu ya. Itu. Jadi memang belum ada sistem rigid untuk bagaimana menghitung misalnya literally mungkin menghitung uangnya gitu ya. Di sini tapi di sini yang kami sampaikan hanya kurang lebih konsep ya, konsep
yang bisa kita apa namanya konsep yang bisa kita tawarkan ke baik publik maupun private seperti itu. Cuma mungkin memang butuh riset lebih lanjut kalau emang ingin apa namanya memperkuat ini ya, memperkuat asumsi atau hipotesis ini mengenai good POPS yang mengedepankan kedua belah pihak seperti itu. Tuh, tadi kalau nggak salah yang kedua pertanyaannya, oh aktivitas ya, oke oke. Nah, bahkan sebenarnya kita ngomongin public space pun, apakah itu benar-benar kita bisa bebas gitu ya? Misalnya kita menggunakan tidak lihat gitu ya, yang membatasi gitu. Nah, jadi public space yang ada di konteksnya urban ya, bahkan bukan POPS nih, bahkan public space sendiri pun dia sebenarnya punya aturan sosial lah, to say the very least gitu ya. Nah, kalau di Korea sendiri, di public space saya kebetulan malah nggak ada gambarnya, cuma nanti kalau saya ketemu gitu, dia di public space pun, bukan POPS ya ini, dia ada rules-nya di entrance-nya gitu. Misalnya membawa apa namanya peliharaan harus yang seperti apa, ada yang beneran bahkan bisa dilepas, ada yang harus menggunakan list dan listnya tipe seperti apa, dan kadang harus menggunakan muzzle yang apa namanya menutupi mulut anjingnya itu ya. Itu ada gitu kalau di Korea. Dan di apa namanya kalau kasusnya POPS sendiri saya rasa lebih organik ya. Jadi kan dari ukuran pun juga berbeda gitu. Dari apa namanya luasan juga berbeda gitu. Jadi ya dengan keterbatasan itu juga itu apa namanya aktivitasnya juga secara otomatis juga ada batasannya seperti itu. Kayak gitu. Dan juga tadi juga ini juga kasus Korea mungkin juga bisa berbeda lah dengan kasus yang di negara lain gitu. Soalnya tadi juga di peraturan negara lain ada yang malah kalau bisa POPS itu bisa menampung misalnya event-event kayak misalnya misalnya apa namanya senam bersama seperti itu. Cuma kalau khusus kasus Korea itu malah tidak boleh boleh ada event tapi tidak boleh berkelanjutan. Jadi ada aturannya ada yang 30 hari, ada yang 60 hari seperti itu. Jadi ya memang masih fluid ya ini. Cuma kalau dari saya mungkin belum sempurna, tapi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tadi Baik, selamat siang, Bu Rain. Perkenalkan nama saya James Christian Dimyana Ipasa. Saya mau bertanya, apakah ada desain fisik khusus eh, antara POPs yang bisa membedakan dengan public space biasa yang Ibu rancang di Korea ini? Itu saja sih sebenarnya. pertama mungkin sedikit koreksi, saya belum pernah sebenarnya merancang harus di Korea sendiri. Cuma saya mengerti apa namanya riset saja ya kurang lebih. Nah, cuma kalau untuk desain ya, eh ini mungkin agak mirip dengan tadi misalnya aktivitas ya. Dan POPS ini kan yang jelas dia ada keterbatasannya di luasan ya. Dia nggak mungkin walaupun tadi ada tertulisnya park type gitu ya. Dia tapi tidak akan luasannya kayak seperti taman kota seperti itu. Nah, jadi pertama dengan apa limitasi luasan itu juga dia juga melimitasi desain lah. Nah, cuma untuk kasus Korea sendiri dia belum ada apa namanya secara rigid harus seperti apa gitu ya. Cuma kalau di kasusnya seperti kalau nggak salah Singapura itu dia sudah ada di POPS harus ada apa gitu. Harus ada oh kalau Korea itu misalnya dia ada oh harus ada misalnya harus ada cuma tidak detail misalnya harus berapa harus ukuran sekian harus ada berapa. Cuma kalau negara lain yang saya ini di apa namanya Singapura tuh ya dia misalnya luasan sekian harus menyediakan seating area sebesar sekian gitu atau bisa menampung orang duduk seberapa gitu. Itu ada. Dan itu juga lagi-lagi tergantung dari daerahnya ya peraturan daerahnya gitu atau peraturan kotanya atau negaranya gitu. Dan itu juga apa namanya kaitannya ini ya kebetulan kalau apa namanya eh ada negara-negara yang memang tadi yang menghindari namanya eksploitasi oleh ownernya ya untuk hanya mendapatkan keuntungan tapi hanya menyediakan lahan yang POPS yang seadanya gitu. Nah di negara-negara atau di kota-kota seperti itu dia biasanya lebih rigid lagi nih gimana gitu cara mendesainnya. Nah cuma kok di Korea sih belum serigid itu ya. Jadi desainnya, nah dan juga ada ini ya. Kalau di Korea kan dia masuknya dia bagian dari building dan dia dianggap bahkan di peraturan mengenai arsitektur kota itu dia ada peraturannya gitu. Nah, jadi dia
ya itu termasuk dari perancangan site plan Anda gitu ya. Dan apa namanya logikanya kan juga apa namanya owner atau developernya ya waktu membangun itu ya dia bagaimana desain itu ya nyatu lah istilahnya kurang lebih ya sama dengan desainnya dia seperti itu. Dan juga apa namanya eh ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi belum ada yang rigid, cuma memang apa namanya eh disesuaikan dengan kebutuhan dan juga ya ini mengakomodasi limitasinya juga gitu karena dia ada batasan luasan ya. Soalnya dan juga kadang di Korea pun juga desainnya nggak semuanya yang oke gitu juga. Kadang ada yang karena saking kecilnya gitu ya, cuma karena dia harus ada ini, jadi mungkin agak kesannya agak apa namanya mepet-mepet satu dengan lain, misalnya tempat duduknya kayak gitu. Seperti itu, kurang lebih ya. Heeh. Oh ya, ini tadi yang saya jelaskan sebenarnya kalau mau dibaca lagi atau itu udah ada publikasinya, cuma saya malah lupa tidak menyantumkan di sini. Jadi mungkin bisa dicek di Google Scholar saya gitu misalnya. Itu lebih banyak gambar-gambarnya gitu sih. Tuh, oke. Nextnya, ya silakan. Uh, saya izin memperkenalkan nama Bu Ren. Nama saya Muhammad Diponegoro, panggilannya Dipo dari MRK Angkatan 3, dari MRK semester 3. Manesa banget semida. Oh, itu sebetulnya soal ini. Belum. Oh ya, next mungkin ingin minta Bu Widodo ke sana ikut bisa ini ya. Filter atau gimana? Jadi Oh, pertanyaan, ya. Jadi pertanyaan saya penekanannya lebih ke pendapat Ibu Ren tentang PUPS. Saya pernah sempat membaca artikel sedikit tentang PUPS yang menyatakan bahwa rata-rata pengunjung itu merasakan adanya intimidasi karena ada petugas keamanan ataupun ada objek tertentu seperti metal detektor. Jadi rasanya mau masuk itu seperti gimana gitu. Dan juga tak jarang PUPS yang terlalu dikomersialisasikan itu dan tanpa adanya regulasi lebih lanjut berakhir menjadi private space. Eh, jadi pertanyaan saya, apakah sebenarnya diperlukan suatu regulasi yang lebih firm, yang lebih ketat untuk pemilik PUPS guna memastikan adanya sense of belonging dan juga adanya rasa keberleluasaan oleh pengunjung, atau sebenarnya jauh lebih baik bahwa pihak swasta itu diberikan kebebasan untuk mempersonalisasikan private space-nya, privately owned public space-nya, bahwa notabene itu ini adalah space mereka dan ini adalah otoritas mereka. Mungkin itu saja Bu pertanyaannya. Terima kasih, Ipo ya tadi ya. Iya, Ya, Dipo. terima kasih. Bagus pertanyaannya ini. eh ya itu memang masalah yang juga sering terjadi ya di POPS gitu. Nah, jadi dan ini karena tadi POPS itu dibiayai dari ini ya, dari creation-nya sampai maintenance-nya sebenarnya oleh oleh private ini ya, oleh private sector. Nah, jadi gimana caranya untuk menekan biaya maintenance adalah dengan logikanya ya dengan dia membatasi aktivitas yang bisa ada di situ gitu. Jadi dengan ya ini ya istilahnya nakalnya itu kan kadang kalau oh ya berarti kalau nggak ada yang make kan saya maintenance juga lebih rendah gitu ya. Jadi kadang-kadang memang ada yang sangat sangat restriksinya tinggi gitu ya. Kadang-kadang misalnya jadi kayak sengaja-sengaja dipasang misalnya kayak CCTV yang sangat di tempat-tempat yang sangat terlihat gitu. Jadi rasanya kalaupun ke situ rasanya kayak diawasi gitu atau mungkin juga tadi ada yang dengan misalnya yang mau datang pun harus ngelewatin ada gate misalnya metal detector apa. Nah, itu sebenarnya karena ya si owner itu dia juga harus bertanggung jawab terhadap maintenance gitu ya. Jadi gimana sih caranya biar biaya saya maintenance itu nggak tinggi gitu kan ya kurang lebih seperti itu ya. Nah untuk solusinya sendiri itu kalau kita bisa lihat di sini ya misalnya di kasus Korea sendiri itu nah dia di sini di bagian operationnya itu nanti dia bisa dapat subsidi dari pemerintah. Nah subsidi ini digunakan untuk maintenance kebanyakan. Seperti itu. Nah, jadi ketika memang memang terbukti bahwa PUPS itu diminati oleh warganya, gitu. Nah, itu berarti nanti pemerintah akan membantu ini memberikan istilahnya dana yang digunakan untuk maintenance. Nah, jadi kamu nggak usah lagi lah membatas-batasi warga untuk datang gitu, biarin aja. Cuma ini ada maintenance nih untuk kamu bisa ya mengelola tempat itu dengan baik gitu. Seperti itu sama kalau di luar juga kayaknya nah cuma memang ada ya ini kan kayak misalnya kayak contohnya di Hong Kong ya ini 100%
ya itu dikelola dengan apa oleh sektor private-nya gitu. Jadi ya mau nggak mau memang ada kasus-kasus seperti itu karena untuk menekan apa namanya biaya maintenance gitu dengan cara menekan jumlah pengunjung juga gitu. Cuma coba kita lihat. Nah, tapi juga ada misalnya ada juga di misalnya kayak di Australia ini contohnya dia punya peraturan sendiri mengenai public private partnership gitu ya, yang khususnya untuk mensupport maintenance gitu. Nah, jadi gimana supaya biaya maintenance itu nggak hanya dibebankan ke private sector aja gitu, owner atau developer dari bangunan itu. Jadi ya ini sebenarnya intinya sebenarnya masalah maintenance ya tadi dari yang apa isu-isu yang timbul itu dan itu juga ya semakin berkembang lah gimana cara-caranya untuk mengatasi isu ini. Gitu kurang lebih ya. Baik, terima kasih Bu. Iya. Ya, sebelum yang lain masih ada? Ya, ini ada satu dari online, dari Mas Jundi lagi. Ini menanyakan apakah ada ilustrasi yang menggambarkan bentuk signage di Korea begitu, dan apakah untuk POPs ini memang harus disertai signage. Kemudian yang berikutnya untuk perancangan dari POPs itu apakah diserahkan kepada owner dalam hal ini private-nya atau ada campur tangan dari publik. Dua itu saja, Ya, Bu. terima kasih Bu Wida untuk. Nah, ini sayangnya ini ya, ini sebenarnya di sini ini contoh-contoh ini signage dari POPS gitu. Sayangnya nggak kurang ini agak kecil ya di sini ya. Nah, jadi emang itu kalau di Korea hukumnya wajib. Jadi setiap POPS itu harus ada tandanya. Jadi biar bisa orang tahu. Cuma ya emang kadang nakalnya ada sih ada, cuma agak jelimet tempatnya. Jadi nggak yang di tempat yang orang umum gampang lihat gitu ya. Jadi, nah ini seperti ini. Ini kan cukup ini ya, cukup emang ada di bagian entrance gitu. Cuma misalnya ini dia kayak agak di dalam dan juga ininya kayu, tulisannya juga coklat gitu. Jadi agak yang penting kan mereka memenuhi kebutuhan supaya ada ya ini dan ada gitu sih. Cuma kadang saya juga ini gimana ya nyarinya gitu. Ini ada sih di sini. Cuma sayangnya mohon maaf nggak besar gambarnya. Terus kalau untuk kasus Korea sendiri memang tadi wajib. Kalau yang di lain saya kurang tahu ya. Cuma kebanyakan mungkin sepertinya wajib gitu. Cuma memang kadang ya nakal-nakal sedikit lah gitu. Developer gitu kadang ada tapi di mana ukurannya gitu. Itu yang kedua tadi. Oh, yang kedua desain ya. Nah, desain ini 100% dibebankan dan juga hak dari developer, terutama kasus Korea ya. Nah, karena tadi saya mengucap menyampaikan kalau di Korea sendiri dia itu ini ya, sebentar. Di Korea itu dia diatur di building codes juga. Ini. Nah, di building codes ini ya. Nah, jadi ya dia itu bagian dari bangunannya gitu. Jadi ketika dia membuat merancang bangunannya, desain dan juga gambar-gambar teknisnya, DTPS, Udinah tanpa potongan situasi itu ya dia udah memasukkan apa namanya? Perancangan POPS itu ke dalam site-nya karena kan masih dalam lingkup site-nya ya. Jadi itu bagian dari ranahnya private gitu. Cuma nanti mungkin ada guidelines yang kurang lebih ya dan misalnya POPS itu memang didesain sangat baik tadi kalau kasusnya Korea dan ini juga yang ini tadi yang ada subsidi dari pemerintah untuk maintenance itu ini juga kasusnya ini ya khusus Yoido ya juga saya juga belum lihat apakah bahkan di Korea pun di kota lain ataupun neighborhood lain apakah sama juga belum tentu gitu. Jadi kalau ini jadi misalnya dia desainnya oke dan berhasil istilahnya ya banyak yang pakai gitu dapat subsidi gitu. Cuma untuk desainnya sendiri itu ranahnya si owner atau developer. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Rena untuk kuliah siang hari ini. Daging semua ya yang disampaikan Bu Rena gitu ya. Jadi banyak hal yang kita bisa dapatkan dari materinya Bu Rena untuk menambah wawasan. Jadi kalau bisa saya highlight di sini ya tadi yang bahwa POPS ini sebetulnya adalah salah satu jawaban dari kebutuhan ruang publik yang ada di perkotaan yang
mungkin public space-nya ini kurang sehingga kemudian memanfaatkan lahan atau mengoptimalkan lahan yang dimiliki oleh private dan eh, di sini ini yang membedakan dengan open space atau public space ya. Public space yang lain adalah ownership-nya. Jadi ownership-nya yang biasanya dimiliki oleh publik ini dimiliki oleh private dan tentunya dalam melaksanakan ini tentunya ada beberapa instrumen yang dipegang gitu. Apa yang tadi dimunculkan adalah salah satunya dengan incentive based zoning system di mana pihak private ini diberi satu insentif untuk bisa memberikan sebagian atau bagian dari lahannya untuk kepentingan publik. Ini yang esensinya itu. Namun tadi Bu Rena juga menyampaikan bahwa kadang POPS ini masih ada dalam teknisnya begitu ya, masih juga dimanfaatkan private untuk kepentingannya begitu ya. Ini yang maksudnya perlu dijaga ketika tadi quote yang menarik adalah kita punya apa tadi namanya put public in our mind gitu. Jadi ini akan mengingatkan kembali bahwa kepentingan publik ini yang harus diutamakan di situ. Ya, menarik contoh dari K-pops. Contoh dari K-pops tadi mungkin apa bedanya Korea misalnya dengan tempat yang lain tadi mungkin ada lebih ke beautifikasinya begitu ya. Mungkin di tempat yang lain lebih ke sosial settingnya. Tetapi pada dasarnya semuanya mengakomodasi hal tersebut. Baik, terima kasih Bu Rena untuk kuliah siang hari ini. Kita berikan aplaus yang banyak untuk Bu Rena. Eh, ini debutnya Bu Rena setelah selesai kuliah. Nah, sering ketemu nantinya ya. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir langsung di kelas pada siang hari ini, juga teman-teman yang hadir di online. Semoga apa yang didapatkan di siang hari ini bisa ada banyak manfaatnya untuk pengembangan wawasan dan langkah ke depannya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Mungkin kita bisa foto keluarga dulu ya, Mbak Nita, Mas Ruli.